warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelabuhan Channel yang selalu berbahagia. Nah, pada pertemuan yang lalu telah disampaikan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Kita bisa menyimak di antaranya makan dan minum dengan sengaja, menerima suntikan, atau menerima infus yang pengganti makanan, dan itu tentu saja membatalkan puasa. Namun ada beberapa hal lagi yang akan disampaikan, hal-hal yang membatalkan puasa di sesi saat ini. Langsung saja Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Masih semangat Pak Irul? Insyaallah semangat terus. Ya, dan kita diberikan kekuatan dan semangat terus menerus Ya. untuk menjalani ibadah puasa. Betul. Di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini bincang-bincang kita masih melanjutkan tentang perkara yang membatalkan puasa. Betul Ustaz. Nah. Jadi kemarin kan sudah disinggung. Jadi ini apakah ada hal lain dalam hal yang membatalkan puasa itu Ustaz? Hal kedua yang membatalkan puasa itu adalah yang disebut dengan al-qoyi'u atau disebut dengan muntah, ya kan? Muntah. Nah, kita harus tahu dulu apa itu al-qoyi'u itu atau muntah. Al-qoyi'u atau muntah itu adalah keluarnya makanan dari mulut kita, ya kan? Faktornya biasanya karena faktor kesehatan ya Pak Harul ya. Betul. Karena mungkin kita tadi ada yang mual atau mungkin kita mabuk perjalanan, ya, atau ibu-ibu hamil yang masih muda, ya, usia 2 bulan, 3 bulan itu biasanya ya intensitas muntahnya tinggi gitu kan. Atau juga ada orang yang kerasukan atau kemasukan jin, bahasa kitanya kesurupan. Pak Heru belum pernah kesurupan kan? Jangan. Mudah-mudahan kita jauh daripada kesurupan jin ya. Nah, kalau kita kesurupan jin biasanya diruqyah ya, dibacakan surat Al-Baqarah, kemudian ditahlilkan, itu biasanya jinnya akan keluar, ya kan? Makanya kita harus sering-sering baca Quran di rumah, di antaranya Quran surat Al-Baqarah, maka insya Allah rumah kita jauh daripada jin yang masuk. Nah, ketika orang kemasukan jin, ketika sedang diruqyah, maka nanti akan keluar jinnya. Di antara tanda orang yang keluar jinnya itu adalah muntah. Nah, bagaimana ini? Nah, para ulama berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Muslim itu mengatakan, meriwayatkan hadis ini. Qala Nabi SAW, man darahu al-qayyi'u, siapa orang yang kemudian dia muntah, di mana muntahnya itu tidak sengaja, ya, man darahu qayyi'u, orang itu muntah tapi tidak sengaja, fala qada alaihi, maka tidak ada qada daripadanya, tidak ada pengganti puasa padanya. Wa man istaqa, dan siapa orang yang dia muntah, ya, wa man istaqa, namun dia muntahnya sengaja, fa alaihi qada'u, maka baginya orang itu mengganti daripada puasanya, mengkodok dari puasanya. Sehingga para ulama berdasarkan hadis ini, hadis yang 5 imam meriwayatkan, menjadikan hukum kepada kita atau memahamkan hukum kepada kita bahwa muntah itu ketika kemudian dengan sengaja itu menjadikan batal puasanya. Menjadikan sengaja itu gimana? Ya memang kita, kalau bahasa saya itu melogok-logok mulut kita. Melogok, mau apa itu melogok? Memasukkan jari ke mulut kita itu, dilogok-logok lalu kita kemudian muntah. Atau kita sedang puasa mijit-mijit tengkuk kita, ya tengkuk kita kan, kita pijit-pijit. Kenapa? Nanti sudah tahu nih kalau kita pijit tengkuknya, kita udah tahu sadar ini akan muntah. Nah, itu kan berarti kita menyengaja gitu. Bagus bagaimana? Ya jangan dipijit-pijit tengkuknya, jangan dilogok-logok atau jangan dimasukkan jari kita ke mulut kita sehingga kita nanti bisa muntah gitu kan. Nah, namun kalau tidak sengaja, ya seperti tadi yang saya sebut, ibu hamil yang menyusui atau kemudian orang yang mabuk di dalam perjalanan atau orang yang diruqyah,
Kan dia tidak sadar kapan dia akan muntah, nggak tahu kan. Muntahnya kapan nggak tahu, tiba-tiba saja itu muntah. Maka muntah yang tidak disengaja ini tidaklah membatalkan daripadanya puasanya itu. Artinya puasanya jalan terus gitu. Ya. Baik, berarti ini ada muntah disengaja dan muntah muntah yang Tidak disengaja. Ya. Tentunya yang tidak disengaja itu walaupun mengeluarkan cairan dari dalam perut atau makanan, tetap puasanya harus lanjut ya begitu Ustaz. Bahkan baru tambahan sedikit. Bahkan kalau kemudian kita mau muntah, ya sudah di pangkal tenggorokan nih, sudah mau muntah nih, tapi nggak keluar, nggak apa-apa. Lanjutkan puasanya karena tidak terjadi muntah meskipun sudah di pangkal tenggorokan kita lagi. Betul. Nah ini Ustaz, misalkan nih muntahnya sudah disengaja, tapi dia ada niat untuk melanjutkan puasanya nih, hukum puasanya itu bagaimana? Batal. Sudah batal karena ya? sudah keluar muntahnya itu. Iya. Sengaja toh? Iya. Sengaja keluar ya batal. Karena sudah sangat jelas itu sengaja. Ya. Artinya itu muntah yang sudah disengaja itu nanti akan membatalkan puasa dan betul. harus menggantinya di lain waktu. Mengkodo istilahnya, mengkodo artinya mengganti di waktu di hari yang lain. Ada yang lain nggak nih Ustaz? Hal lain yang akan disampaikan dalam hal-hal yang membatalkan puasa ini? Ada satu lagi yang kita bisa jelaskan di sore hari ini yang membatalkan daripada puasa Ramadan kita adalah murtad. Ya, murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah seseorang yang melepaskan dirinya dari hukum Islam, melepaskan dirinya dari agama ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah ayat yang kelima. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu. Siapa orang yang dia mengingkari atas keimanannya, kita tidak lagi mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau lagi beriman kepada Rasulullah, ya kan? Dulu ada seorang artis yang dulunya Muslim, kemudian dia meninggal Islam, setelah itu sakit kanker mati, naudzubillah min dzalik, ya kan? Kalau bisa kita jangan sampai murtad, ya, karena murtad ini berat hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang keluar dari Islam itu mereka murtad. Allah mengatakan orang yang dia mengingkari keimanannya, ya, faqad habita amaluhu, maka sungguh tidak ada nilai pahalanya, tidak berguna amalnya, tidak diterima atas perbuatan-perbuatannya itu. Jadi dia bukan lagi seorang yang muslim. Makanya kemudian orang yang murtad maka dia batal daripada puasanya. Jadi ketika di bulan Ramadan dia sedang berpuasa di pertengahan bulan 19 hari. Kemudian dia murtad, maka puasanya batal. Ya kan? Betul sekali Ustaz. Jadi di antara yang membatalkan puasa pada sesi kali ini yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafiz Baihaqi, yaitu muntah yang secara disengaja itu tidak bisa lagi melanjutkan kepada lanjut puasanya. Artinya puasa itu memang sudah betul-betul batal. Dan kemudian hal yang sangat membatalkan puasa adalah murtad atau meninggalkan agama Islam. Seperti itu ya Ustaz? Iya betul. Betul. Nah jadi hal-hal yang membatalkan puasa sudah kami sampaikan dalam 2 sesi kemarin dan hari ini. Tentunya nanti bisa para pemirsa SLB Negeri Pelabuhan Channel bisa mengikuti kembali nanti pada tema-tema berikutnya yang akan selalu kami sampaikan. Nah untuk sesi hal yang membatalkan puasa cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada tema yang terbaru di esok hari. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian penyampaian kita pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.